Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada hari ini bisa kembali melakukan kajian setelah kemarin libur Idul Fitri. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada sahabatnya, juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, masih dalam suasana Idul Fitri, izinkan Umi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan, dan juga semoga Allah menerima amal-amal ibadah yang lainnya ya, dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan, semangat selalu di dalam mengkaji ilmu-ilmu Islam. Semoga Allah juga memberikan keberkahan pada waktu kita, usia kita yang tersisa, sehingga kita bisa melakukan banyak kebaikan, melakukan banyak perbaikan diri, dan berupaya untuk menjadi hamba Allah yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita di bulan Syawal ini, insya Allah tema yang akan kita bahas adalah keutamaan silaturahim dan etika atau adab bertamu menurut pandangan Islam. Ini semoga menjadi bekal buat kita agar kita di dalam bersilaturahmi ataupun dalam bertamu ya, benar-benar menjalankan syariat Islam ya, artinya sesuai dengan apa yang kemudian dituntut oleh nas-nas syariat, dan semoga juga mendapatkan keberkahan dari silaturahim yang sering kita lakukan di dalam keseharian kita. Baik ibu-ibu rahimakumullah, mari kita luruskan niat kita. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita, ilmu yang berkah, dan kita bisa mengamalkannya. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, pada bulan Syawal ini, momen ba'da Idul Fitri, budaya silaturahim, kemudian juga bertamu, atau mungkin juga silaturahim tapi melalui online ya, itu adalah yang paling menonjol yang kemudian kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Memang silaturahim ini adalah sesuatu hal yang sangat mulia, terlebih walaupun ini adalah budaya, tetap saja merupakan satu kebaikan buat kita, buat masyarakat. Nah, akan tetapi di antara umat Islam banyak yang tidak mengetahui sebetulnya hakikat dari silaturahim ini. Bagaimana kemudian kita menginginkan agar kita meraih makna silaturahim yang hakiki di sisi Allah, berpahala, kemudian juga mendapatkan keberkahan darinya. Demikian pula di antara masyarakat banyak yang tidak mengetahui adab-adab dalam bertamu, sehingga kemudian bertamu yang kemudian ada tata caranya, ada adab-adabnya di dalam Islam, itu akan mendapatkan atau akan mendatangkan berkah buat kita semua. Oleh karena itu penting buat kita memahami makna silaturahim itu sendiri, adab-adabnya di dalam bertamu. Demikian pula bagaimana kita sebagai orang yang disowani ya, atau didatangi, memuliakan dari tamu yang datang ke rumah kita. Baik, kita akan mulai dengan silaturahim. Ibu-ibu rahimakumullah, saat ini makna silaturahim sudah mengalami perluasan makna dari asalnya ya. Jadi kalau dari asalnya
Ini sebagai pengetahuan ibu-ibu buat kita semua agar kita bisa lebih memaknai apa itu sebetulnya silaturahim. Jadi sebetulnya silaturahim itu kan terdiri dari dua kata, silah dan rahim. Silah itu artinya hubungan, rahim itu adalah tempat wanita mengandung ya. Nah ini punya rahim, seperti itu, wanita itu punya rahim. Jadi memang silaturahim itu pada dasarnya, pada awalnya itu adalah menghubungkan kerabat-kerabat atau saudara ya yang memiliki hubungan rahim atau memiliki hubungan nasab seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang kan maknanya sudah meluas ya ibu-ibu. Seorang mengunjungi tetangganya, kemudian temannya, teman dekat, teman jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, atau koleganya atau siapa, kadang suka mengatakannya dengan silaturahim. Padahal sebetulnya makna dasarnya silaturahim itu memang berkenaan dengan kekerabatan yang memiliki hubungan rahim seperti itu. Nah makanya di dalam Islam menjadikan kerabat itu ada dua macam. Pertama, kerabat yang mewarisi. Ya artinya ini saling mewarisi dalam arti berarti ini kerabat inti sekali, keluarga inti sekali. Nah kemudian yang kedua adalah kerabat yang memiliki hubungan silaturahim. Ya jadi masih dekat juga akan tetapi tidak saling mewarisi. Nah kerabat yang memiliki hubungan silaturahim ini di dalam fikih itu disebutnya kan zawil arham. Ya zawil arham, kerabat yang memiliki hubungan silaturahim. Terhadap inilah sebetulnya makna asal dari silaturahim, yaitu hubungan antara kerabat yang itu saling mewarisi dan atau kemudian kerabat yang di sana memiliki hubungan silaturahim atau zawil arham. Itu asalnya ya. Jadi sebetulnya silaturahim itu awalnya itu memang benar-benar terkait dengan persaudaraan ya yang memiliki hubungan rahim, hubungan nasab seperti itu. Akan tetapi sekarang sudah meluas dan tidak menjadi masalah kita bahas di sini ya, baik itu yang khusus tadi ya kekerabatan secara khusus maupun kekerabatan atau hubungan yang luas yang kemudian dimaknai sekarang dengan masyarakat dikatakan silaturahim. Ibu-ibu rahimakumullah, banyak sekali nas yang berbicara atau yang membahas terkait dengan silaturahim ini. Di dalam Al-Quran sendiri kata-kata silaturahim atau berkaitan dengan silaturahim ini memang ada beberapa ya. Contohnya di dalam Quran surat Muhammad ayat 22-23 ketika Allah mengatakan, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim, memutuskan hubungan kekeluargaan. Nah itu, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikkan telinganya, ya kemudian dibutakan penglihatan mereka. Nah di sana ada kata-kata wa tuqatti'u arhamakum. Ya mereka memutuskan arhamakum, ya kekeluargaan mereka. Jadi memang dalam Al-Quran sendiri maknanya masih khusus ya, yaitu ke arah keluarga. Kemudian juga ada dalam Quran surat Ar-Rod ya ayat 25. Nah itu seperti itu juga. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, ya kemudian mengadakan kerusakan di muka bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk atau jahanam. Jadi di sini juga disinggung terkait dengan keburukan atau laknat orang yang memutuskan silaturahim. Nah kalau di dalam hadis ini banyak sekali ya, kalau ibu-ibu sering membaca buku baik itu Riyadhus Shalihin, Fadhail Amal, terus kemudian juga buku-buku akhlak ya seperti itu, banyak sekali pembahasan tentang silaturahim. Nah ada hadis misalnya Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan silaturahim. Jadi jelas ya, tidak akan masuk surga, nauzubillah ya, kalau kita memutuskan silaturahim itu istilahnya tuh dinyatakan oleh Allah itu haram, yaitu masuk surga. Nah demikian pula ada hadis, ini hadis sahih ya dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris, Rasulullah bersabda,
maukah kamu sekalian kuberitahu tentang sebesar-besarnya dosa? Ya, artinya ini dosa besar gitu ya. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Beliau bersabda, pertama, mempersekutukan Allah. Kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, itu seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, ya, sumpah palsu, dan beliau kemudian mengulang-ulang sehingga sehingga Rasulullah atau para sahabat kemudian istilahnya itu ya, menanti. Nah, apa yang akan diucapkannya kembali. Kemudian yang berikutnya adalah memutuskan silaturahim. Nauzubillah ya, ini dosa. Jadi memang besar sekali ya dosa memutuskan silaturahim, terutama di sini kalau dalam keterangan itu kepada orang tua ya. Sebagaimana juga hadis berikutnya bahwa dosa besar itu adalah mempersekutukan Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua ya, memutuskan silaturahim kepadanya, kemudian membunuh jiwa dan sumpah palsu. Nah itu. Demikian pula ada hadis ini juga yang sering sekali diungkapkan ya, dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, nah ini sama ini ya, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, qati'un, orang yang memutuskan silaturahmi. Nah ini adalah terkait dengan dalil-dalil ya, bahwa memutuskan silaturahim itu adalah dosa, dan bahkan tadi dikatakan sampai tidak akan masuk surga ya, tidak masuk surga. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sebaliknya ada hadis dari Bukhari ya, ini dari Abu Ayyub Al-Ansori, yang kemudian justru ini mengutarakan terkait dengan keutamaan silaturahim ya. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Nah kemudian Rasulullah bersabda, ini ya, engkau menyembah kepada Allah, katanya begitu ya. Nih, ta'budullaha la tusyriku bihi, engkau menyembah kepada Allah dan tidak mensyirikatkannya atau tidak menyekutukannya syai'an, dengan sesuatu apapun. Kemudian wa tuqimus salat, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiz zakat, dan engkau menunaikan zakat. Nah ini yang terakhir adalah wa tasilur rahim, dan engkau menjalin silaturahim. Jadi memang menghubungkan silaturahim atau menjalin silaturahim ini, kalau dalam hadis sebelum-sebelumnya kan memutuskannya menjadikan dia haram masuk surga. Nah sekarang sebaliknya, menghubungkannya menjadikan dia berhak untuk masuk ke surga. Karena kan pertanyaannya juga adalah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al jannah, kan begitu. Kabarkanlah kepadaku ya Rasulullah bi'amalin yudkhiluni jannah, dengan amal-amal yang akan memasukkan aku ke surga. Jadi salah satunya adalah menjalin silaturahim. Nah ini ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan jadi kalau istilahnya itu penarik ya, pangbibita kepada kita semua agar kita melakukan silaturahim. Demikian pula ada hadis nih ibu-ibu dari Anas bin Malik ya, bahwasanya Rasulullah bersabda ya, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Nah ini, barang siapa yang ingin dilapangkan katanya rizkinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan ingin dipanjangkan usianya, fal yusil rahimah, maka hubungkanlah tali silaturahim. Ini adalah dalil-dalil terkait dengan silaturahim. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan terkait dengan silaturahim. Jadi memang di bulan Syawal ini, budaya di Indonesia ini kan adalah momen di mana
benar-benar momen yang terbaik ya untuk mempererat silaturahim. Nah, jangan dilupakan karena kita sudah membahas tadi bahwa sebetulnya pada dasarnya, pada prinsipnya silaturahim itu lebih ditujukan kepada kepada mempererat hubungan di antara kekerabatan atau zawil arham. Ini juga sekaligus juga muhasabah ya, khususnya buat umi yang bertausiah ya, sejauh mana kita itu mempererat atau mendekatkan ikatan kekerabatan yang memang diperintahkan oleh nasyara ya, seperti itu. Jangan sampai kita memiliki hubungan yang sangat baik gitu ya, bahkan berupaya untuk selalu dekat gitu ya dengan banyak orang gitu, tapi kemudian kita mengabaikan sekali lagi ya bahasanya, mengabaikan. Jadi tidak ada upaya untuk kemudian menjalin silaturahim dengan keluarga atau kekerabatan sendiri. Nah, di dalam hadis juga dikatakan bahwa perlu diketahui oleh kita bahwa di dalam hadis itu rahim saja gitu sangat senang ketika ada di antara kita ya yang memiliki kekerabatan, yang memiliki ikatan persaudaraan seperti itu, saling bersilaturahmi. Nah, sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk, ini dinyatakan dalam hadis muttafaq alaih ya, hingga ketika selesai menciptakannya berdirilah rahim dan berkata. Nah, jadi rahim itu bangga ya dengan ini adalah tempat bagi orang yang berlindung kepadamu ya Allah ya, dari memutuskan silaturahim. Kemudian Allah berfirman, benar, apakah engkau senang jika aku menyambungkan orang yang menyambungkanmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Rahim berkata, tentu saja aku sangat senang. Allah berfirman, maka itu untukmu. Nah, ini rahim itu senang ketika Allah mengatakan, baiklah kalau begitu, seolah begitu ya. Apakah engkau senang jika aku menghubungkan orang-orang yang menghubungkan engkau, artinya menghubungkan rahim ya, dan sekaligus juga aku memutuskan orang yang memutuskan engkau. Nah, rahim berkatakan senang seperti itu. Jadi ibu-ibu ini pengingat ya kepada kita agar kita dekat dengan menghubungkan silaturahim, mempererat silaturahim dengan keluarga kita. Demikian juga ada hadis dari Aisyah ya, rahim itu bergantung di aras. Kata aras itu sering ya kita mendengar aras itu diyakini katanya sebuah tempat di lapisan langit ketujuh. Ya. Rahim bergantung di aras dan berkata, barang siapa yang menyambungkan aku. Nah, ini berarti menyambungkan orang-orang yang ada ikatan rahim ya, ikatan persaudaraan, maka Allah akan menyambungkannya. Dan barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskannya. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi sekali lagi ini peringatan kepada kita untuk menghubungkan silaturahim. Wah, ini jadi ingat ya, dalam momen lebaran ini kita belum banyak mungkin di antara jamaah ya terhalang dengan situasi kondisi yang belum bersilaturahim dengan keluarga terdekat, dengan keluarga inti seperti itu ya. Tapi insya Allah pastinya yakin ya, kalau melalui online kita sudah melakukannya. Nah, inilah ibu-ibu rahimakumullah makna silaturahim. Jadi kita lebih membahas ke arah yang ini ya, kita bahas ke arah keluarga, ke arah kerabat. Dan jangan sampai kita itu bermusuh-musuhan Bu dengan keluarga ya. Ini bukan hanya dengan keluarga sepertinya bermusuhan, itu nggak boleh juga dengan orang lain, tidak boleh juga dengan orang lain, terlebih dengan keluarga sendiri. Nah, kalau kita ingat betapa buruknya, betapa tercelanya orang yang bermusuhan di sisi Allah. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini akan mengingat hadis-hadis yang pernah juga dibacakan ya di majelis-majelis. Ini ada hadis dari Anas bin Malik ya. Di sini dikatakan, la taqata'u, janganlah kalian saling memutuskan hubungan ya. Jangan kalian saling memutuskan hubungan. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling bermusuhan. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, dan jangan saling mendengki. Nah, itu. Jadi
jangan saling memutuskan hubungan, jangan juga kemudian bermusuhan, jangan juga saling membenci, jangan saling tahasadu, hasad, mendengki. Nah, wakunu, dan jadilah kalian ibadallahu ikhwana, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nih, di akhirnya hadis ini, ya hadis muttafaq alaih, dikatakan wala yahillu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjuro akhahu, ya menjauhi atau boikot, intinya mah begitu ya, terhadap saudaranya fauqa salasin, lebih dari 3 hari. Kalau udah lebih dari 3 hari itu Allah itu sudah murka banget ya, sudah murka banget. Tapi bukan berarti juga kalau begitu boleh ya di bawah 3 hari, nggak begitu ya. Artinya ini saking menekankan, tidak boleh ya, tidak boleh saling bermusuhan seperti itu. Nah, bahkan kemudian dari Abu Hurairah juga ada hadis ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, amal manusia akan dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis. Nah, ini hari Senin ya, hari Senin. Allah di hari itu akan memberikan ampunan kepada setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya. Catat ya. Jadi dilaporkan tuh ya, dan diberikan ampun oleh Allah itu pada hari Senin dan Kamis. Makanya kita hari Senin dan Kamis perbanyak istighfarnya ya. Nah, selama tidak menyekutukan. Nah, akan tetapi dikecualikan yang tidak diberikan ampunan. Siapa itu? Yaitu dia yang bermusuhan ya. Illa amra kanat bainahu wa bain akhihi sahnau. Nah, itu dikatakan seperti itu ya. Yang dia itu bermusuhan dengan saudaranya. Nah, kemudian fayuqalu, dia kemudian dia mengatakan kepada malaikat ya, kepada malaikat itu, tinggalkanlah 2 manusia itu. Ya, artinya yang saling bermusuhan itu ya, itroku hadaini hatta yastoliha, hingga mereka itu berdamai. Jadi selama belum berdamai tidak diberikan ampunan. Nauzubillah ya, nauzubillah. Mudah-mudahan ini jadi perhatian kepada kita semua ya. Jangan memutus silaturahmi, jangan kemudian saling bermusuhan, jangan saling mendengki, dan nauzubillah kalau kemudian kita tidak mendapatkan ampunan Allah gara-gara kita banyak musuh, kita punya sedang berseteru dengan orang lain. Nauzubillah, nauzubillah. Ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan masih semangat menyimak kajian siang ini ya. Bagi yang merasa ngantuk silahkan untuk cuci muka dan kembali menyimak kajian ini. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan silaturahim, kemudian juga tercelaknya kita memutuskan silaturahim, dan kita juga sudah memahami bahwa pada dasarnya silaturahim itu adalah pemaknaan untuk kerabat yang memiliki hubungan rahim ya, seperti itu. Nah, tetapi dalam makna yang lebih luas, dalam makna yang sekarang ini pun sama bisa diterapkan, bahwa kita dianjurkan untuk membina hubungan baik atau untuk membina hubungan persaudaraan dengan orang lain, seperti itu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, pembahasan berikutnya bagaimana kemudian makna dari silaturahim ini diekspresikan atau dilakukan dengan banyak hal. Salah satunya adalah dengan saling menziarah. Saling ziarah itu saling mengunjungi atau bertamu. Nah, ini ada kaitannya dengan silaturahim. Walaupun bertamu ini tentu ya, bertamu ini maknanya juga bisa lebih luas lagi. Misalnya begini, kita mau menghubungkan silaturahim, berziarah kepada kepada keluarga sendiri, itu kan namanya bertamu juga. Ada keperluan kepada tetangga, itu juga bertamu misalnya ya. Menyengaja untuk kemudian kita pengen ngobrol, pengen curhat, berkunjung seperti itu kan juga bertamu. Nah, makanya nanti ini pembahasan yang ke depan ini adalah bertamu yang dimaknai luas. Pokoknya intinya adalah seseorang berkunjung kepada
seseorang atau mendatangi rumah orang lain, kemudian memang di sana ada maksud ya, ada hajat untuk berziarah ya, untuk berkunjung ya, duduk-duduk seperti itu. Kalau bertamu itu kan begitu ya. Nah, ada etikanya di dalam Islam itu. Jadi tidak, yang namanya bertamu itu tidak asal saja ya, pokoknya mah saya bertamu. Ini juga harus dipahami oleh kita. Kenapa? Karena ini bagian dari hukum syara. Ya, bagaimana kemudian ketika kita bertamu kan kita menginginkan di sana ada pahala, di sana ada berkah, dan kita menginginkan tidak ada, memastikan tidak ada aturan Allah atau ketentuan Allah yang dilanggar oleh kita. Nah, oleh karena itu makanya kemudian penting buat kita untuk memahami atau mengetahui apa sih, bagaimana sih sebetulnya etika kita bertamu ya. Nah, terlebih kalau tadi dikaitkan dengan apa namanya itu, dengan tujuan atau bentuk ya, bentuk ekspresi daripada silaturahim atau juga silah ukhuwah kepada orang lain. Nah, kebanyakan dari kita banyak yang kemudian tidak memahami apa namanya tuh silaturahim ya. Kita tidak memahami bagaimana bertamu ya yang benar menurut syariat tentunya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ini boleh dicatat, tapi sebetulnya yang paling penting itu adalah dipahami agar nanti kemudian kita tidak salah lagi ya di dalam bertamu ini. Dan kadang-kadang kita ya jujur ya, Umi juga sama banyak melanggar aturan-aturan syariat terkait dengan bertamu ini gitu ya, terutama karena kita merasa bahwa orang yang dikunjungi itu bukan siapa-siapa, sehingga kayaknya apa ya namanya itu, enak saja ya begitu, suka kurang memperhatikan etikanya. Baik, kita akan bahas bagaimana sebetulnya etika bertamu di dalam Islam, adab-adabnya. Ibu-ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran, catat ya, Al-Quran surat An-Nur ayat 27, ayat 28 dan ayat 29. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar dari pokok pembahasan kita masalah bertamu, selain nanti ada hadis-hadis pula yang mendukungnya. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dzalikum, yang demikian, khairul lakum, lebih baik bagimu, la'allakum tadzakkarun, ya, agar kamu selalu ingat. Nah, dari sini ini ada etika ya, ada etika apa? Bahwa kalau kita bertamu, kita harus meminta izin dulu, kemudian dan memberikan salam ya, memberikan salam. Salam ini tidak bisa digantikan oleh apapun ya. Apa namanya tuh, maksudnya gini, dari sisi maknanya ya. Jadi yang namanya salam kadang kan kita suka nyebut punten. Nah, itu salam dengan punten itu beda, karena kalau mengucapkan salam itu sama dengan kita memberikan doa. Menjawab salam juga menjawab dengan memberikan doa pula. Bayangkan kalau kita bilang punten, jawabnya mangga. Apa itu? Ya itu hanya sekedar adab sopan santun ya, punten mangga atau apa ya, yang lain itu apa? Bisa sampurasun dan seterusnya. Nah, tapi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, maka kita berdoa semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, warahmatullah, dan demikian pula semoga engkau diberikan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan. Masya Allah itu panjang ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dengan punten mangga itu kan tidak ada doanya di sana ya. Nah, maka mulia sekali Al-Quran ini memberikan panduan kepada kita agar kita mengucapkan salam. Nah,
mengucapkan salam ya. Nah, kemudian yang berikutnya di ayat 28-nya ya. Fa illam tajidu fiha, maka jika engkau lam tajidu tidak menjumpai fiha di dalamnya ahadan penghuninya atau seseorang ya begitu, fala tadkhuluha, maka jangan memasukinya, artinya jangan memasuki rumah. Nah itu ya, hatta yu'dzana lakum, hingga engkau diberikan izin ya, atau hingga penghuni rumah itu memberikan izin lakum bagimu. Nah, wa in qila lakum, dan jika katanya dikatakan qila lakum kepadamu, irji'u, kembalilah. Jadi artinya si pemilik rumah nggak mau menerima tamu. Nah itu, maka jika penghuni rumah itu mengatakan irji'u, kembalilah, atau disuruh balik lagi seperti itu, farji'u, maka kalian itu harus kembali. Nah itu ya, nah maka ya kembali. Azka lakum, huwa azka lakum, yang demikian itu azka lakum, lebih suci ya, lebih suci bagimu. Wallahu bima ta'maluna alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Seperti itu ya. Nah jadi ibu rahimakumullah, berdasarkan Al-Quran An-Nur ayat 27-28, dan kalau mau dilanjut ke ayat 29-nya ya, terkait dengan tidak berdosa kalau kita memasuki rumah kosong ya, rumah yang tidak ada penghuni ya, istilahnya mah seperti itu. Nah berdasarkan hal ini maka kita akan mengurutkan sebetulnya apa saja etika atau adab di dalam bertamu ini berdasarkan nas-nas syariat ya. Nah, nanti akan kita satukan dulu dengan hadis ya ibu-ibu rahimakumullah. Kalau tadi dari Al-Quran, nah di dalam hadis juga ada keutamaan bagaimana kemudian kita memuliakan ya, artinya memuliakan tamu ya, yang nanti kemudian ini akan sangat berpengaruh terhadap apa istilahnya mah, keberkahan yang akan didapat darinya ya. Nah ibu-ibu rahimakumullah, kalau kemudian kita lihat di dalam hadis ya, di dalam hadis ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah itu ya, Masya Allah ya, falyukrim dhaifahu, barang siapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah itu seperti itu diperintahkan, bahkan dilanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, maka hubungkanlah silaturahim. Nah itu seperti itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang bertamu itu ada adab-adabnya. Ada lagi nih hadis yang cukup panjang tapi ini penting untuk dibaca ya. Ini dari Abu Shuraih Khalid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Ini pada saat istimewanya, jadi memuliakan tamunya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah saat istimewanya itu? Beliau bersabda, hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah 3 hari. Nah kalau lebih dari 3 hari maka itu adalah sedekah. Nah itu ya, jadi suka ada istilah namu mah 3 hari gitu ya. Emang betul ya di dalam hadis itu. Jadi kalau selebihnya itu adalah sedekah. Gitu. Nah di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan ya ada jadi hadisnya ini hadis Muslim saja, kalau tadi kan Bukhari Muslim. Nah sekarang hadis Muslim saja ini ada dikatakan seperti ini, seorang Muslim tidak boleh tinggal di tempat saudaranya sampai menyebabkan saudaranya itu berdosa. Ini Masya Allah, ini ada juga begini ya. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia sampai menyebabkan saudaranya itu berdosa? Beliau bersabda, ia tinggal di tempat saudaranya sedangkan saudaranya itu
sudah kesel lah istilahnya, sudah tidak memiliki hidangan yang bisa disuguhkan karena saking lamanya namu begitu ya. Pernah nggak ibu-ibu mengalami seperti ini? Ini ternyata ada hadisnya ya, ayo kita perhatikan. Baik ya, setelah ini kita akan kupas kesimpulannya jadi apa nih poin-poinnya, adab menerima tamu dan memuliakan tamu. Insya Allah nanti kita bahas sebentar lagi. Ibu-ibu, di bawah ini adalah poin-poin bagaimana kemudian adab kita di dalam bertamu. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Itu sudah tadi ada ya dalilnya. Yang pertama itu adalah mengucapkan salam. Nah, bagaimana kalau sekarang kemudian ada bel, bahkan bel di rumah Umi juga misalnya memakai assalamualaikum seperti itu ya. Kemudian dengan ketuk pintu, apakah itu sama maknanya? Dilihat dari sisi bahwa itu adalah tandanya kita ingin bertamu ya, kita ingin masuk ke rumah, itu tidak menjadi masalah. Jadi bel, ketuk pintu, salam itu sama. Hanya saja memang salam itu mengandung doa. Perbedaannya kan di sana ya. Jadi kita ketok-ketok pintu itu juga salah satu adab ya, tidak menjadi masalah. Misalnya kalau rumahnya agak luas, misalnya dengan mengucapkan salam kemungkinan tidak akan terdengar, kita upayakan mengucapkan salam seperti itu ya. Tapi kemudian rumahnya luas, nah kemudian dibantu dengan bel seperti itu. Nah, ini adalah sebagai pertanda bahwa kita ingin berkunjung seperti itu ya. Jadi tadi bisa dengan salam, bisa dengan mengetuk pintu ya, bel dan seterusnya. Dan yang paling afdol tentu dengan mengucapkan salam secara langsung. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua setelah mengucapkan salam itu adalah meminta izin. Jadi minta izin ini maknanya luas. Bisa sebelumnya kita meminta izin saya ingin berkunjung, itu juga bisa. Bisa kemudian ini tok-tok wow, artinya tidak meminta izin dulu, tapi kemudian kita tadi melakukan adab yang pertama yaitu mengetuk pintu, mengucapkan salam. Nah di sana juga sebagai izin saya mau bertamu seperti itu. Itu juga tidak menjadi masalah seperti itu. Nah hanya kemudian masalahnya adalah kita diizinkan atau tidak. Nah kalau tadi model ngambil yang pertama, kita meminta izin jauh-jauh hari atau jauh-jauh waktu. Nah kalau kemudian oh maaf ya saya tidak bisa menerima anti begitu, berarti itu pertanda dia tidak memberikan izin gitu. Nah, atau kemudian ketika kita tok-tok wow, terus ketika kita mengucapkan salam, mengetok pintu, memijit bel, orang tersebut tidak keluar ya, itu juga berarti tidak memberikan izin. Nah, itu. Atau kemudian bisa jadi keluar tapi kemudian seperti tadi di ayat ya, irji'u, kembali, disuruh kembali kita itu. Mohon maaf ya saya sedang istirahat, mohon maaf ya saya sedang bla 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 bla, saya tidak bisa menerima tamu. Itu pun sama, ketika dikatakan seperti itu berarti kita tidak diizinkan. Jadi intinya meminta izin. Nah, itu bisa dengan yang tadi ya sudah dibahas. Bisa sebelumnya, bisa pada waktu itu dan seterusnya. Meminta izin. Kalau kemudian si tuan rumah itu memang tidak mau menerima ya, tidak mau membukakan pintu, sebetulnya itu karena haknya juga ya. Jadi kita ya jangan suka kesel ya, ini itu tidak punya adab ya, padahal ada di rumahnya lah, tahu jam segini itu misalnya, lihat dari statusnya misalnya atau lihat dari apanya gitu, tapi kok mending gak mau keluar rumah. Ketahuilah wahai saudara-saudara semua, ibu-ibu rahimakumullah, ternyata itu adalah hak dia ya untuk membukakan atau tidak membukakan, untuk mempersilahkan atau tidak mempersilahkan. Jadi kita kalau sudah tahu etika yang seperti ini, nggak usah ada dongkol ya, ada kesel. Itu adalah haknya menerima kita atau tidak menerima kita. Itu seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya yang keberapa? Yang ketiga ya. Yang ketiga, selagi menunggu ya, selagi ketok-ketok dan seterusnya, maka dilarang mengintip. Sekali lagi ya, yang ketiga itu dilarang mengintip. Jadi dilarang tuang toong. Nah itu tidak boleh. Bahkan di dalam hadis itu Rasulullah SAW itu kalau berada di depan pintu rumah seseorang, maka dia tidak langsung berhadapan dengan pintu. Bisa jadi di pinggirnya ya, bisa jadi jauh dari pintu seperti itu. Nah dan tidak boleh tong-tong bu. Ternyata masalah
melihat isi rumah dengan apa itu, ke kaca atau ke lubang kunci atau ke apalah, atau misalnya pintunya lagi kebuka kemudian tengok-tengok seperti itu dilarang. Sekali lagi haram itu hukumnya. Ada hadisnya, ada loh ya. Ini ada hadisnya dari Sahal bin Sa'ad. Hadisnya Bukhari, hadis sahih ya Bu ya. Jadi pada waktu itu Sahal bin Sa'ad itu bertamu kepada Rasulullah, kemudian apa istilah itu, noong lah ya kalau bahasa Sunda itu. Nah ini ketahuan sama Rasulullah dari dalam. Ini sampai dikatakan bahwa oleh Rasulullah, engkau itu tidak pantas melakukan yang seperti itu ya. Sampai di hadis lain itu dikatakan seandainya saking kesel kemudian dicolok matanya itu nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Itu saking Rasulullah kesal dengan orang yang suka ngintip gitu ya, suka ngintip itu sampai begitu colok katanya matanya gitu. Nah, itu seperti itu. Nah jadi sekali lagi nggak boleh ya kita itu untap intip dari kaca, gitu, dari lihat gitu ya, sampai istilahnya tuh sampai atau ada pintu yang terbuka, ternyata nggak boleh ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Istighfar Ibu, istighfar, mari kita istighfar. Nah kalau dilihat dari sisi hikmahnya, memang di sini ada hikmah ya, bagaimana kemudian kita tidak boleh mengintip, karena bisa jadi penghuni rumah itu sedang ada dalam keadaan ya terbuka auratnya, atau juga dia tidak mau isi rumahnya dilihat-lihat orang lain dari luar seperti itu. Jadi kita harus menghargai. Tapi ini adalah hukum syara ya. Nah yang berikutnya ini yang keempat ya, kalau nggak salah yang keempat, betul. Yang keempat itu adalah meminta izin. Tadi ya kita berada di depan rumah itu hanya sampai 3 kali. Jadi mengetuk pintu, memberikan salam, meminta izin itu hanya sampai 3 kali. Ini dinyatakan pula di dalam hadis ya, bahwa meminta izin itu hanyalah sampai 3 kali. Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Udah diintip lagi, ditoong ya, mau ngucap lagi salam, gak ada yang jawab. Maka itu udah ya, tidak ada yang keluar, tidak diizinkan ya, berarti kita kembali saja ya. Itu 1 sampai 4. Yang berikutnya ibu-ibu rahimakumullah, poin yang kelima adalah duduk di tempat yang disediakan setelah dipersilahkan. Nah poin ini seperti sepele ya, akan tetapi pada faktanya banyak sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kita ya, oleh masyarakat, karena memang mungkin keawaman dari sisi adab-adab yang rinci terkait dengan bertamu ini. Kalau misalnya kita kepada orang yang sudah sangat kenal sekali, kadang-kadang kita langsung duduk gitu ya, padahal sesungguhnya adab ini berlaku bagi siapapun gitu yang bertamu. Jadi kita kalau memasuki rumah seseorang ya, setelah tentunya dipersilahkan masuk, maka kita tidak duduk kecuali kalau dipersilahkan oleh tuan rumah. Demikian pula dengan tempat duduknya juga, kita harus memilih atau duduk di tempat yang dipersilahkan. Kenapa seperti ini? Ini ada kaitannya juga dengan yang sebelumnya, dilarang mengintip ya, dilarang melihat-lihat keadaan rumah si empunya ya, yang kedatangan ya, artinya tuan rumahnya seperti itu. Karena kadang-kadang ada juga orang yang bertamu, dia duduk dengan seenaknya ya, jadi kita harus menunggu dipersilahkan duduk, kemudian juga memilih tempatnya memang yang dipersilahkan oleh tuan rumah. Ada kalanya orang-orang itu bertamu kemudian selonong boy gitu ya masuk, dan kemudian melihat-lihat keadaan, bahkan sampai melihat perabot, misalnya melihat beberapa sudut ruangan ya, artinya sambil berjalan ya, seperti itu. Padahal si yang punya rumah ya, sahibul bait itu tidak mempersilahkan kita untuk kemudian masuk ke yang lebih dalam gitu ya, yang lebih jauh. Nah ini harus diperhatikan, karena ini adalah bagian dari etika. Jadi kita harus duduk itu di tempat yang dipersilahkan. Kemudian yang berikutnya yang ke-6 ya. Nah
keenam adalah menikmati hidangan. Menikmati hidangan yang dipersilahkan atau yang disediakan oleh tuan rumah. Nah, ini kaitannya juga dengan hukum menikmati hidangan ya. Jadi ini termasuk sunnah. Kalau kita kalau orang Sunda bilang disuguhi gitu ya, dikasih makanan, minuman seperti itu, maka sebetulnya ini sunnah ya, mencicipi. Sekali lagi ya, sunnah mencicipi, akan tapi kita juga harus memahami etikanya ya. Jangan sampai kemudian misal nih kita di meja tamu itu disiapkan beberapa makanan yang banyak itu seperti itu ya, atau kue-kue. Nah, kita pun harus memiliki adab untuk mencicipi ala kadarnya, tidak kemudian sampai menghabiskan atau sampai meminta buat dibekal ya, terus dibungkus seperti itu. Nah, ini etikanya harus diperhatikan karena ini bagian dari adab bertamu, karena tadi ya bahwa kita memang harus benar-benar ya berlaku sangat sopan dan kemudian tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat. Ibu-ibu rahimakumullah, kaitannya dengan poin yang keenam, yaitu menikmati hidangan yang disiapkan oleh tuan rumah. Nah, ini ada pembahasan bagaimana kalau kemudian kita bertamu dalam keadaan saum sunnah ya, dalam keadaan saum maksudnya apakah kita membatalkan saum kita atau kita meneruskan puasa kita. Nah, ini banyak dibahas ya oleh ulama-ulama, terutama kalau melihat ini adalah ulama kontemporer, yang artinya ulama saat ini yang mungkin lebih memberikan perhatian terhadap permasalahan ini. Jadi kita lihat ya bagaimana atau siapa rumah yang kita kunjungi. Nah, kalau kemudian orang yang dikunjungi ini adalah orang yang jarang kita kunjungi, artinya bukan tetangga dekat gitu ya, bukan yang sehari-hari sering bertemu lah seperti itu. Nah, sebetulnya keutamaannya adalah membatalkan saum, karena ini adalah salah satu dari penghormatan dan penghargaan terhadap tuan rumah, karena memang menikmati hidangan yang disiapkan itu adalah sunnah. Nah, jadi artinya misal ya ini berkunjung ke kota yang berlainan tempat tinggal dengan kita, atau satu kota tapi orang tersebut atau yang dikunjungi itu jarang sekali bertemu dengan kita, atau orang-orang spesial ya yang kita kunjungi memang bukan teman yang rutin kita kunjungin seperti itu. Nah, maka sebetulnya harus dijaga juga di sini ya, dalam arti kaitannya dengan menikmati hidangan, maka memberikan kebahagiaan terhadap sahibul bait itu adalah lebih utama. Sehingga kemudian para ulama mengatakan membatalkan itu adalah lebih utama. Puasa adalah sunnah, dalam hal ini memang puasa sunnah ya. Ya beda kalau dalam kondisi puasa wajib. Membatalkan itu adalah sunnah, menikmati hidangan yang disiapkan adalah sunnah. Puasa masih bisa dilaksanakan di lain hari, sedangkan misalnya bertamu kepada orang-orang tersebut itu terbatas. Nah, jadi di samping alasannya seperti itu ya, nah inilah yang kemudian akan menjadikan keberkahan, kemudian juga kebahagiaan buat tuan rumah. Jadi ibu-ibu kalau berkunjung atau bersilaturahmi ke orang yang memang jarang ya kita silaturahmi, contohnya dalam suasana lebaran ini misalnya kepada kerabat yang setahun sekali bisa jadi gitu ya, berkunjungnya atau bersilaturahminya atau setahun 2 kali 3 kali seperti itu. Kan bagaimana ya kalau kemudian tuan rumah itu menyediakan makanan terus kemudian kita memilih saum, maka ada perasaan dari tuan rumah itu ya kecewa atau merasa bahwa makanan yang sudah disiapkan, apalagi kalau sampai makanan berat ya, disiapkan juga masak dengan susah payah, kitanya saum gitu, saum Syawal misalnya. Nah, ini
kurang etis ya. Nah, itu kaitannya dengan kalau kita sedang puasa sunnah. Nah, beda soal kalau kemudian yang dikunjunginya itu adalah teman dekat, orang-orang yang sering sekali kita kunjungin, dan keperluannya pun bukan keperluan yang istilahnya tuh ya menyengaja banget gitu ya. Ini adalah kesempatan yang sangat jarang seperti itu. Misalnya sesama kita nih yang sering sekali ketemu, misalnya di daerah satu wilayah dengan kita, maka ketika kita dalam keadaan saum, ya mudah saja ya kita mengatakan kepada teman kita lagi nyawala nih, mohon maaf, nah seperti itu. Nah, itu tidak menjadi masalah ya. Jadi kita lihat-lihat sikonnya, situasi dan kondisinya, kepada siapa kita bertamu itu ya. Dalam kaitannya dengan poin ke-6, menikmati hidangan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7 ya. Nah, yang ke-7 itu adalah jangan berlama-lama bertamu. Nah, ini kaitannya dengan khawatir ini menjadikan kesusahan buat yang menerima tamu atau tuan rumah. Ada kalanya tuan rumah itu juga memiliki keperluan lain ya, keperluan lain yang tidak bisa berlama-lama gitu menerima tamu. Nah, kitanya harus peka, harus harus peka, harus sensitif ya dengan kondisi seperti ini. Maka kalau bertamu itu jangan lama-lama. Ada baiknya juga kita mengatakan atau memberikan prolog kepada mereka, gimana nih kedatangan saya, mengganggu waktunya tidak gitu, masih ada keperluan lain tidak, dan seterusnya. Kita tanyakan, ibu mau kemana setelah ini, punten maaf mengganggu waktunya, dan seterusnya. Ini sopan santun lah seperti itu. Ini bagian dari keutamaan kita ya, untuk kemudian menghargai waktu yang dimiliki oleh tuan rumah. Bahkan kan di hadis yang sebelumnya dikatakan bahwa istilahnya tuh, ketika seorang saudara mengunjungi saudara yang lainnya gitu ya, memuliakannya dalam waktu-waktu yang istimewa, artinya di waktu-waktu awalnya ya. Kalau kemudian sampai menginap gitu ya, kita harus minta izin, benar-benar harus mengkondisikan segala sesuatunya. Dan ini pun juga sama, jangan lama-lama, jangan sampai kita bertamu berhari-hari gitu ya, seperti itu. Karena dengan seperti ini akan menyusahkan dari tuan rumah ya. Jadi bukan lagi bertamu namanya, tuan rumah, baik dari sisi waktu, dari hidangan ya, dari mungkin privasi mereka yang merasa terganggu. Nah, ini harus sensitif, sehingga sekali lagi poin ini ya, bahwa kita tidak berlama-lama untuk bertamu. Yang berikutnya, yang terakhir, kalau tadi adalah poin-poin ketika kita bertamu, nah sekarang yang terakhir adalah pembahasannya keutamaan memuliakan tamu. Seperti tadi sebelumnya hadis mengatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka memuliakan tamu ya, muliakanlah tamu. Nah, kalau dari sisi tuan rumah ya, dari sisi kita sebagai tuan rumah, sebagai sahibul bait, maka memuliakan tamu itu adalah bagian dari sunnah yang sangat utama ya. Bagaimana kemudian kita menerima tamu, kita menghadapinya dengan ramah, dengan berseri-seri, ini juga sunnah ya. Sebagaimana dulu juga dibahas dalam pembahasan min muqawimatun nafsiyah ya, bahwasanya bertemu dengan saudara kita dalam keadaan berseri-seri itu adalah sunnah. Jadi jangan sampai kita menerima tamu tapi kemudian muka kita masam, tidak membuat nyaman kepada pengunjung ya, kepada yang bertamu, itu nggak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya menyediakan makanan ya, menjamu tamu, itu juga bagian dari sunnah ya, bagian dari sunnah. Kemudian juga tidak menyakiti, tidak menyakiti perasaan yang bertamu dengan kemudian mengungkapkan hal-hal yang tidak disukainya. Misalnya seperti ini ya, ada nih tamu yang kemudian bawa anaknya banyak dan seterusnya. Terus kita misalnya mengatakan, ini banyakkan, dikira sedikit, aduh gitu ya, saya
menyiapkan makanannya hanya sedikit. Nah, itu hal-hal yang sangat menyakitkan ya, artinya tidak enak untuk didengar. Demikian pula misalnya ketika tamu itu membawa anak atau kemudian apa istilahnya tuh, mencicipi hidangan di ruang tamu, kemudian ada berantakan atau ribut dan seterusnya. Nah, kita tidak memperlihatkan raut muka dan perkataan yang menyinggung dari yang berkunjung ya. Nah, itu seperti itu, misalnya ada berantakan, langsung kita ambil sapu, itu kan menyinggung dari yang bertamu ya. Nah, kita bagaimanalah, karena yang namanya menghormati tamu, memuliakan tamu itu bagian dari sunnah ya, sehingga kita pun harus berempati, bersimpati dengan kondisi tamu. Intinya yang nyaman-nyaman, yang enak-enak. Ini adalah bagian dari sunnah sekali lagi ya. Jadi kita tidak menyinggung dengan kata-kata yang membuat tidak nyaman dari orang yang bertamu. Nah, yang berikutnya juga adalah sebuah sunnah, sebuah kebaikan, memuliakan tamu itu dengan memberikan yang terbaik ya, memberikan hidangan terbaik. Jadi jangan sampai ketika ada tamu kebalik ya, yang enak-enak makanan itu untuk kita, sementara yang buruk-buruk itu yang kemudian diambil untuk disuguhkan ya, untuk diberikan kepada tamu. Ini adalah bagian dari akhlak Islam, Masya Allah ya. Nah, kalau misalnya yang bertamu memakai etika adab yang tepat sesuai dengan syariat Islam, yang menerima tamu atau sahibul bait juga memuliakannya dengan maksimal karena memenuhi seruan dari Allah dan Rasulnya, Masya Allah, inilah yang kemudian dikatakan bahwa bertamu itu mendapatkan atau mendatangkan keberkahan ya, memperpanjang umur, kemudian juga mendatangkan rezeki untuk mereka, seperti itu, karena memperhatikan adab-adabnya seperti ini ya. Masya Allah, luar biasa. Ini syariat Islam loh yang mengaturnya, yang kita tidak akan dapati dalam syariat-syariat yang lain. Artinya luar biasa, syariat Islam itu mengatur bahkan sampai urusan-urusan bertamu seperti ini. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kajian kita kali ini ya. Terus terang ya, Umi juga sama, sering melanggar-langgar, sering tidak kurang memperhatikan adab dalam bertamu. Nah, dengan materi ini mudah-mudahan kita bisa memperbaiki. Ayo kita perbaiki satu sama lain agar berurusan bertamu, menerima tamu ini menjadi keberkahan buat kita semua ya. Kita perbaiki, termasuk Umi terutama ya, memperbaiki dari sisi akhlak, baik itu bertamu maupun menerima tamu. Semoga kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan dengan ketaatan kepadanya, taat dalam syariatnya yang akan membawa keberkahan buat kita semua. Itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.